Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 7 ayat 36 sampai ayat 50. Lukas pasal 7 ayat 36 sampai ayat 50. Mari kita bacakan ayat ini secara bergantian. Saya bacakan ayat yang genap dan Bapak Ibu membacakan ayat yang ganjil, kita bacakan bergantian sampai ayat 50. Lukas pasal 7 ayat 36, saya memulai. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tema kita pada pagi hari ini kita membahas tokoh Alkitab, yaitu Yesus dan perempuan berdosa. Yesus dan perempuan berdosa. Kita sudah baca tadi kisah yang terjadi di dalam teks ini sangat jelas bahwa ada 3 sosok yang ada di sini. Yesus, seorang Farisi, dan seorang perempuan berdosa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya memulai dengan satu pernyataan bahwa apa yang dihidupi seseorang boleh tercermin di dalam hati dan pikirannya, itu yang akan meluap di dalam hidupnya. Sekali lagi bahwa apa yang dipikirkan, yang dihidupi seseorang dalam hatinya, maka akan meluap di dalam tindakan yang ia lakukan. Di dalam bagian ini kita melihat satu hal yang menarik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahwa seorang Farisi namanya Simon mengundang Yesus untuk makan bersama di rumahnya. Menarik sekali, hebat sekali seorang Farisi ini. Biasanya kita melihat Farisi ini selalu bertentangan, tidak searah dengan Yesus. Tetapi di dalam momen ini seorang Farisi namanya Simon mau mengundang Yesus, dan Yesus mau datang menghargai undangan itu. Luar biasa. Kita melihat di sini bahwa Yesus itu tidak mengkotak-kotakan atau hanya terarah saja kepada orang yang terpinggirkan atau orang yang
miskin dan segala macam. Tetapi Yesus kita lihat di sini bahwa dia juga mau membuka diri untuk orang-orang yang memang dianggap sepertinya tidak searah dengan dia. Tetapi dia mematahkan isu dan pernyataan itu. Yesus mau datang kepada rumah Simon ini. Menarik sekali Bapak Ibu. Tetapi kita melihat bahwa Simon dengan sungguh-sungguh mau mengundang Yesus dengan mempersiapkan makanan yang enak buat Yesus. Ini tafsiran banyak orang. Dan juga saya percaya hal itu karena tamu orang Farisi ini adalah seorang pribadi yang luar biasa terkenal. Namanya Yesus. Pasti dia mempersiapkan segala macam hal itu. Terlebih dalam hal makanan pasti dia siapkan dengan baik. Tetapi kita tahu hal ini ternyata Farisi ini ada satu niat yang tidak sesungguhnya mau mengundang Yesus dengan tujuan yang benar. Tetapi hanya sebatas ingin supaya dia menunjukkan dirinya bahwa aku seorang Farisi bisa mengundang seorang yang hebat itu. Artinya dia ngebeng untuk sosok yang terkenal namanya Yesus. Sebenarnya bagi saya dalam bagian ini rugilah si Farisi ini. Kalau kita hitung-hitung sudah undang, Yesus datang, ya udahlah ambil kesempatan sesuatu hal yang mungkin engkau boleh ambil di dalam Tuhan Yesus itu. Tetapi ternyata tidak Bapak Ibu. Kita lihat Farisi ini malah sebatas mengundang, malah dalam niatnya ini kalau kita baca tadi hanya ingin mengetes, mencoba Yesus ini. Apakah dia seorang nabi yang benar tahu bahwa perempuan yang datang kepadanya itu seorang berdosa atau tidak. Nah, ini menarik dan memang kita tidak fokus dari Simon ini, hanya sebatas kita melihat bahwa sebuah reaksi sikap yang menurut saya itu sangat menyedihkan sekali lah. Yesus sudah datang ke rumahnya, sudah bertemu dengan dia, tetapi dia tidak mengambil satu waktu kesempatan yang baik itu. Mungkin dia harus mencoba merenungkan dirinya selama ini, tetapi apa yang terjadi? Tetap bertahan di dalam pikiran, konsep, pemahaman, bahkan di dalam pengajarannya mungkin tetap berdiri di situ. Dan kita lihat bahwa Yesus tahu apa yang ada di dalam pikiran Simon ini. Di ayat 40 dia berkata, "Oh Simon, Simon, aku tahu apa yang kau pikirkan." Tuhan Yesus membuktikan bahwa dia Allah yang tahu segala sesuatu. Di dalam pikiran pun Yesus menyelami dan tahu. Sekalipun Simon tidak menyampaikan dengan kata-kata, dengan ucapan, tetapi Yesus tahu bahwa di dalam hatinya itu hanya untuk mengetes dia. Apakah ia benar-benar nabi atau tidak. Menyedihkan sekali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sikap yang demikian saya lihat, kok nggak bisa ya, nggak jalan, kita tolong dijalankan. Di dalam bagian itu seorang Farisi yang dimana tujuannya hanya sebatas mengetes saja. Dia tidak mengambil satu kesempatan yang indah itu untuk boleh sharing dengan dekat dengan Tuhan untuk firman Tuhan apa yang ia hidupi. Tidak, tetapi sebatas itu tadi. Hanya untuk mengetes saja. Dan saya kira wah ini menyedihkan sekali dan rugi sekali lah Simon ini. Dan masuk kita di dalam konsep yang kedua, pemahaman yang kedua yaitu seorang wanita berdosa. Kalau kita lihat tadi di dalam ayat 37 Bapak Ibu ada satu keterangan yang jelas di situ bahwa perempuan berdosa ini benar-benar terkenal di dalam keberdosaannya. Wah ini saya melihat itu satu catatan penting di ayat 37. Kenapa ada penekanan? Kenapa Lukas menekankan sekali bahwa memang perempuan ini terkenal sekali. Bukan sebatas berdosa biasa. Atau hanya hidup di dalam kehidupan yang berdosa ya wajar. Tetapi ini terkenal, berarti tersiarlah keberadaan hidup seorang perempuan berdosa ini. Semua orang-orang di kota itu tahu bahwa perempuan berdosa itu memang bisa dikatakan wah menajiskan sekali, menjijikkan sekali. Tetapi kenapa dia mau datang di tengah-tengah Yesus dan orang Farisi itu dengan semangat, dengan tegas, dengan berani masuk di dalam rumah orang Farisi itu. Padahal dia belum diundang Bapak Ibu. Ada apa? Kok nggak ada yang mencegah dia? Apakah nggak ada orang-orang lain, teman-teman Simon ini yang mau mencoba menghalangi perempuan berdosa ini? Seharusnya tidak boleh
Ia masuk karena Yesus ada di dalam. Di mana pemahaman mereka yang di mana kalau orang najis itu tidak bisa dekat dengan dia. Tidak boleh dekat karena menular kenajisannya itu kepada kita. Itu pemahaman orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi waktu itu yang memang ketat sekali di dalam hukum Taurat Musa. Tetapi kita melihat ini, coba kita bayangkan dan pikir, kok bisa tembus ya masuk di dalam rumah Simon ini? Kenapa bisa dikatakan kok lancar ya? Nah, ini sebuah hal yang saya lihat, itu peristiwa bukan hanya biasa Bapak Ibu, tetapi ada satu, saya lihat di situ, kekuatan anugerah Tuhan khusus buat perempuan berdosa ini. Saya melihat di situ Bapak Ibu bahwa Tuhan memang panggil dia untuk menerima anugerah itu. Bagaimanapun orang yang mencoba menghalangi dia, itu Tuhan mengatur sedemikian rupa. Saya juga pikir bergumul apakah terlalu dalam dan terlalu luas saya tafsirkan ini. Tetapi saya bergumul Bapak Ibu, ini tidak menjadi sebuah peristiwa biasa saja ini. Tetapi ada satu campur tangan Tuhan. Memang Tuhan nyatakan buat perempuan berdosa ini, dia menerima anugerah dari Tuhan. Dan sekaligus juga tahu orang Farisi ini bahwa di dalam keberadaannya yang menjijikkan ini, yang menajiskan ini, yang ditolak oleh masyarakat, Yesus menerima dia. Ini adalah hal yang menarik untuk kita pikirkan. Bahwa orang lain di luar sana mungkin tidak ada yang mau bertemanan dengan perempuan berzina ini. Tidak ada orang yang bergaul dengan dia, tetapi di dalam anugerah Tuhan hanya Yesus yang mau menerima dia. Wow, inilah kasih Tuhan yang dimana di dalam secara logika kita tidak masuk akal. Karena memang di dalam tradisi orang Yahudi waktu itu, orang yang seperti itu pasti dijauh, bahkan bisa ditolak dan tidak boleh bersama atau bersosial dengan dia. Tetapi kita melihat Tuhan itu atur sedemikian rupa, kok bisa masuk bersama dengan Yesus. Anugerah Tuhan bagaimanapun itu akan tetap terjadi kepada setiap orang yang dipilihnya. Ini sebuah keyakinan kita Bapak Ibu. Bahwa anugerah Tuhan itu menjangkau seseorang dimanapun dia, keberadaan apapun dia, kerendahan apapun dia, anugerah itu bisa menjangkau dia kalau memang Tuhan izinkan dia terima anugerah itu. Dan perempuan berdosa ini luar biasa menerima anugerah pada hari itu. Dan dia bisa datang ke Yesus. Apa yang terjadi? Dia tidak buang-buang waktu Bapak Ibu, langsung dia merendahkan diri, duduk di bawah kaki Yesus. Dan kalau kita melihat di sini memang di dalam konteks orang Yahudi Bapak Ibu, kita tidak boleh menyamakan tempat duduk mereka atau ada meja kursi. Biasanya mereka itu melantai di bawah Bapak Ibu. Ya. Jadi dengan duduk santai Tuhan Yesus bersama orang Farisi di situ, seorang perempuan berdosa ini yang terkenal dosanya ini, dia datang langsung menangis di hadapan Tuhan, mengambil rambutnya, menyeka kaki Yesus, dan dia ambil pewangi, minyak wangi yang mahal itu, meminyaki kaki Yesus. Saya melihat seorang perempuan harga dirinya itu, mahkotanya itu di rambut sebenarnya Bapak Ibu. Rambutnya yang dia jaga itu sebagai mahkotanya, dia rela memakai rambutnya itu menyeka kaki Yesus dengan air mata. Ini air mata bukan air mata buaya. Ini air mata sungguh-sungguh Bapak Ibu, air mata yang tulus dari hatinya. Dia menyesali dosanya bahwa selama ini dia memang terkenal dalam dosa. Mungkin di dalam kehidupannya ada tafsir yang berkata dia seorang pezina yang hebat. Bisa dikatakan yang kakap dia ini. Tetapi dengan sentuhan anugerah Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu. Oh, dia boleh datang dengan sebuah pengakuan. Oh, dia orang berdosa benaran di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ini perempuan berdosa ini dengan sungguh-sungguh dia kasih rambutnya itu. Dia menangis dengan bersedu-sedu, dengan tangisan yang dari hati. Bukan dibuat-buat, bukan berpura-pura.
Tetapi ada satu luapan hati yang menyadari dirinya selama ini hidupnya benar-benar jauh dari Tuhan. Dan hari ini dia sadar bahwa ada satu anugerah dari Tuhan Yesus yang akan mengampuni dia, yang akan menolong dia, memulihkannya. Hebat sekali. Saya yakin tindakan yang dia lakukan ini tanpa pimpinan anugerah itu, dia tidak akan bisa melakukannya. Tetapi itulah Tuhan yang luar biasa menjangkau orang seperti ini. Bisa terlulukan hati yang keras ini. Hati yang penuh dengan kenajisan, dia mau datang dengan sungguh kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, anugerah Tuhan menghancurkan hati yang keras sampai menemukan hati yang sesungguhnya, itu hati yang menyadari siapa dirinya. Pada waktu itu, di titik itu, perempuan berdosa sudah masuk di dalam kesadaran hati yang ini. Hati yang sungguh-sungguh, bahwa selama ini mungkin hatinya keras, dia menikmati dosa yang ada, tetapi anugerah Tuhan membuat dia mengerti, sadar bahwa hidupnya sudah jauh kepada Tuhan. Dan hari ini harus bertobat dan berubah di hadapan Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu. Kekuatan anugerah ini hebat sekali. Ya. Saya melihat ini totalitas dari perempuan berdosa ini. Dia tidak malu dengan orang. Saya yakin Bapak Ibu pasti ada omongan di luar. Pasti orang Farisi juga membisik-bisik. Aduh kok kayak gini Tuhan Yesus. Kok itu perempuan berdosa enggak jijik dan segala. Pasti ada omongan itu Bapak Ibu. Tetapi perempuan ini tidak mau ambil pusing karena anugerah sudah memenuhi hatinya. Anugerah Tuhan telah melingkupi hidupnya sehingga tidak menghiraukan omong-omongan di luar dirinya. Tetapi dia melihat satu keselamatan anugerah itu yang membuat dia mengerti hidupnya saat itu. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, hebat sekali perempuan ini. Nah, saya yakin itu pekerjaan Tuhan bagi dirinya. Anugerah Tuhan menggerakkan hati untuk melayani. Karena di dalam waktu itu seseorang yang meminyaki, yang memberikan air di kaki tamu-tamu itu namanya pelayan Tuhan. Dan saya yakin hal itu dia melakukan ini Bapak Ibu karena ada kegerakan dari dalam. Yang diproses di dalam hati pikirannya satu arah dan dia mau melakukan ini. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, menarik sekali. Saya membayangkan anugerah Tuhan ini, wow sekali. Bahwa dia mampu melakukan. Dia tidak merasa malu. Dia tidak merasa gengsi dan segala macam. Tetapi dia tahu bahwa memang itu yang harus dia lakukan di hadapan Tuhan. Sampai kalau saya katakan dan saya baca satu tafsiran, perempuan ini benar-benar merendahkan dirinya sampai ke bawah. Jadi tidak bisa lagi merendahkan sampai ke, karena mentok di kaki Yesus itu. Paling bawah kaki Yesus. Dia merendahkan diri sepenuhnya. Wow. Kenapa hal itu? Karena dia tahu bahwa memang di dalam penyesalan dirinya terhadap dosanya adalah sesuatu hal yang harus dia lakukan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kita melihat dengan cepat bahwa perubahan yang dialami oleh perempuan berdosa ini. Dia sadar diri, dia percaya bahwa Yesus berkuasa mengampuni dosanya. Dia tahu bahwa Yesus inilah yang akan mengampuni dia, tidak ada yang lain. Dan juga dia sadar. Penting penekanan ini kata berdosa. Setiap orang harus menyadari bahwa kita memang orang berdosa di hadapan Tuhan. Dan itu akan membuat kita mengerti bahwa kita ini memang membutuhkan sebuah anugerah di dalam pengampunan itu untuk melepaskan kita dari dosa itu. Ini terjadi di dalam hidup seorang perempuan berdosa. Dari pikirannya untuk berzina, untuk melakukan yang jahat, tetapi berubah sekarang ini. Dia percaya, dia sadar bahwa Yesus yang menyelamatkan hidupnya. Wow, berubah dengan cepat itu. Dan itu kekuatan Tuhan, anugerah Tuhan di dalam dirinya. Itu perubahan perempuan berdosa ini. Selanjutnya Bapak Ibu, apa yang terjadi dalam perubahan hidupnya? Dia menyesali dosanya. Dan dia melakukan tindakan kasih yang tidak pura-pura dari perempuan itu. Disebabkan karena ada sentuhan anugerah Tuhan itu.
Dia melakukan tindakan kasih, bukan pura-pura dia. Ada sih yang menafsirkan juga, beberapa aneh-aneh juga, berkata bahwa itu hanya omong kosong aja. Bis nanti pulang dia lakukan kebiasaannya kok. Tetapi saya lihat di dalam bagian ini, saya juga tidak menghakimi penafsir seperti itu. Ya wajar dengan penafsiran. Tetapi saya lihat di dalam ayat ini, di ayat terakhir tadi, bahwa firman Tuhan dari Yesus berkata bahwa imanmu yang menyelamatkan engkau. Berarti Yesus tahu bahwa iman itu sudah ada di dalam diri perempuan itu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bahwa inilah yang terjadi ini. Kalau sudah ada sentuhan anugerah di dalam diri kita seseorang, pasti ada satu luapan kasih kita yang sungguh serius dan tidak pura-pura. Karena itulah sentuhan Allah, sentuhan anugerah itu membuat kita terluap tindakan kita yang benar-benar sungguh-sungguh dan tulus. Apa poin yang kita coba pelajari dalam bagian ini? Bahwa sesungguhnya sentuhan anugerah yang boleh kita nikmati dan alami saat ini, sesungguhnya hidup kita memberikan kehidupan yang tulus juga, keluar dari sentuhan Allah dalam diri kita masing-masing. Untuk itu juga di dalam pelayanan kita ke depan, mari kita hal ini, Tuhan yang menyentuh hati kita, boleh melayani Tuhan, boleh menjadi jemaat percaya kepada Tuhan. Tuhan yang menyentuh itu, dan kiranya sentuhan Tuhan itu di dalam diri kita, kita boleh tetap ingat dan kita boleh hidupi terus-menerus dalam setiap langkah hidup kita. Dengan hal itu maka kita melihat bahwa anugerah Tuhan tidak hanya memurnikan hati tetapi pikiran juga, sehingga dua-duanya sejalan searah. Tidak bertentangan Bapak Ibu. Satu dibilang hati, satu dibilang pikiran juga tidak, tetapi satu arah, satu sejalan, bahwa itulah sebuah hal yang memang dikerjakan oleh anugerah Tuhan itu. Jadi terkadang kan juga terjebak dalam bagian ini. Satu kata hati, satu yang dipikirkan kok nggak nyambung. Padahal anugerah Tuhan itu sebenarnya mengarahkan itu satu arah, tidak bertentangan Bapak Ibu. Dan saya melihat dari orang Farisi tadi itu, bahwa mereka belum mengalami sentuhan anugerah Tuhan itu. Mereka tahu hukum Taurat dengan kekeh sekali Bapak Ibu. Sempurna mereka hafal hukum Taurat Musa. Tahu nggak ada yang kurang, titik koma pun mereka hafal Bapak Ibu. Tetapi sentuhan hati yang paling dalam belum terjadi atas hidup mereka. Sehingga pandangan mereka hanya mempertahankan agama itu, aturan agamawi. Hanya itu yang mereka bisa pikirkan, dan saya yakin juga itu adalah satu arah dan juga kesampaian hati pikiran mereka. Sebatas itu, tetapi mereka tidak mau dalam lagi. Wah, ternyata kasih Tuhan itu mengasihi orang berdosa. Pemahaman mereka, jangkauan pikiran hati mereka sebatas aturan-aturan hukum-hukum yang ada. Secara moral mereka sangat-sangat luar biasa ini. Taat. Tetapi di dalam kasih Tuhan yang begitu mulia dan agung itu, mereka tidak memahami dan mengalami itu. Makanya pemahaman mereka orang Farisi, ya, orang yang berdosa itu dijauhi, ditolak dan segala macam. Tetapi beda kasih Tuhan. Kasih Tuhan menerima mereka apa adanya. Saya coba terapkan di dalam pelayanan kita ke depan juga gereja Tuhan tempat ini. Kita memiliki kasih Tuhan Yesus. Melihat orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, jamahan Tuhan, mari kita membuka diri kita. Di dalam kehidupan perempuan berdosa ini mengingatkan kita, sesungguhnya manusia ini sama-sama berdosa. Sama-sama hidup di dalam anugerah Tuhan. Sama-sama hidup di dalam kasih Tuhan. Sehingga hal ini tidak ada yang membedakan kita. Prinsipnya adalah kita saling menerima antara yang satu dengan yang lain. Apakah orang berdosa kita tolak? Apakah orang berdosa yang melakukan kejahatan kita usir? Atau kita tenang aja, nggak usah di sini. Ini gereja di sini, wow, baik dan kudus. Ini salah pemahaman kita. Gereja Tuhan tempat kita dibentuk oleh Tuhan, dibekali oleh Tuhan. Mari kita bersama hal ini
untuk melayani Tuhan dengan satu dasar kasih yang dari Tuhan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, mari dengan hal ini kita belajar bahwa kalau Tuhan sudah menyentuh hati kita dalam anugerahnya, maka kita punya kasih yang sama. Mari kita layani dengan satu keyakinan itu tadi. Bahwa kita sama-sama berdosa, ayo sama-sama kita bertumbuh di dalam Tuhan. Dengan katalah terakhir Bapak Ibu, poin terakhir bahwa di dalam dua sikap ini tadi kita belajar, kita pilih di mana kita saat ini. Orang Farisi Simon ini melayani agar terkenal saja, agar diakui saja. Dia berkata bahwa aku bisa mengundang Yesus yang terkenal itu, yang melakukan mujizat itu, dan dia datang ke rumahku. Hanya sebatas itulah yang ada di dalam pikiran orang Farisi Simon ini. Dia tidak tahu bahwa sesungguhnya kehadiran Tuhan itu tidak hanya sebatas, lebih dari dalam itu. Dia mau sebenarnya orang Farisi mengerti bahwa Yesus itu adalah keselamatan jiwanya. Tetapi tidak seperti itu Bapak Ibu. Ada juga bertanya, kenapa Tuhan tidak beranugerah kepada Simon itu? Sudah bertemu kok enggak? Langsung kasihlah sentuhan anugerah itu. Ada pertanyaan begitu Bapak Ibu. Kalau saya memang tidak bisa menjawab kenapa, alasannya apa. Itu adalah di dalam area anugerah kasih Tuhan Bapak Ibu. Tetapi di dalam konteks yang kita baca ini hanya sebatas itu yang kita lihat. Memang mungkin Tuhan tidak beranugerah untuk Farisi ini. Menyatakan bahwa memang seperti itulah hidupnya. Tetapi inilah Tuhan. Ya saya sekali lagi. Di dalam kebijaksanaan Allah itu. Disitulah sebuah hal yang kita tidak bisa terobos pemahaman kita. Tidak bisa kita masuk di situ karena memang itu area Tuhan. Itu satu area Allah untuk memikirkan dan menyatakan itu di dalam hidup manusia. Jadi kita tidak bisa menyatakan bahwa kok Allah atau Tuhan Yesus pilih kasih. Tidak Bapak Ibu, karena itu adalah bagian Tuhan. Istilahnya secara kasar urusan Tuhan bagian itu. Nah Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat di poin kedua, perempuan berdosa melayani karena telah mengalami anugerah Tuhan. Hebat. Dengan hal ini kalau kita sudah mengalami anugerah Tuhan, sesungguhnya niat untuk terus mengasihi Tuhan melalui pelayanan kita terus berkobar-kobar. Terus semangat melayani Tuhan. Karena memang Tuhan sangat serius mengasihi kita Bapak Ibu. Saya coba dalami juga apakah serius inilah Tuhan untuk mengasihiku. Saya juga merenungkan itu. Jawaban itu, Tuhan itu serius Bapak Ibu. Tuhan itu serius mengasihi kita. Dan bukan setengah-setengah. Cuma masalahnya kenapa sentuhan anugerah itu dalam hati kita kok kayak kurang greget, kurang hentakannya, ada apa? Saya tidak bisa memberikan tips yang seperti apa Bapak Ibu. Tapi kita merenungkan. Poin yang saya sampaikan saja di dalam firman Tuhan ini. Anugerah Tuhan itu luar biasa bagi kita. Dan itu harus kita pikirkan bersama. Mari kita melayani, berjemaat, memuji Tuhan dengan sungguh, dengan setia seperti perempuan berdosa ini. Dia sadar bahwa dia manusia berdosa, bukan manusia yang sempurna. Dan dalam keberdosaan yang itu, dia punya hati yang sungguh. Dengan totalitas, dia mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita di dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa.